Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya, Khalil Pasaribu, di podcast Konsideran. Saat ini kita akan berbincang kembali dengan Bang Amiruddin Al-Rahab terkait dengan peristiwa yang sedang berlangsung saat ini dan sedang panas-panasnya. Peristiwa bersejarah yang baru saja terjadi adalah Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tiga putusan bersejarah. Pertama, menganulir putusan Mahkamah Agung terkait dengan syarat calon, yaitu usia 30 tahun dapat dicalonkan sebagai gubernur, tetapi bukan pada saat dilantik, namun pada saat didaftarkan, dicalonkan. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penganuliran pasal 40 ayat 1 terkait dengan syarat pencalonan dari partai politik di pilkada, bahwa awalnya partai itu harus memiliki kursi 20% atau gabungan kursi 20%, juga harus memiliki 25% atau memiliki 25% akumulasi suara sah untuk dapat mencalonkan pasangan calon. Yang ketiga, terkait dengan dibolehkannya kampanye di kampus sepanjang tidak membawa atribut dan itu diundang oleh pihak kampus. Nah, kemudian terjadi respon cepat oleh masyarakat sipil akibat dari respon dari DPR terhadap putusan MK. DPR merespon putusan MK dengan menggelar cepat rapat untuk merevisi Undang-Undang Pilkada untuk menganulir kembali putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu masyarakat sipil merespon juga dengan cepat dengan melakukan aksi-aksi demonstrasi, Bang. Dan saat ini di DPR, saat kita melakukan taping ini, masih berlangsung aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama mahasiswa, dan terjadi beberapa kerusakan di gedung DPR, pagarnya dirobohkan segala macam. Nah, bagaimana pandangan Bang Amir terhadap fenomena ini, Bang? Ya, baik, Olil. Eh, dalam politik, peristiwa politik itu dilihat ya biasa saja. Itu kan peristiwa politik yang bisa terjadi setiap hari. Nah, tapi dari tiga peristiwa tadi yang Anda sampaikan itu, yang paling penting adalah bagaimana memaknainya. Nah, pemaknaannya itulah nanti yang diingat oleh masyarakat itu sebagai memorinya dalam mempelajari dan mengingat bagaimana politik itu dipraktekkan. Nah, kalau kita ingat-ingat, baru pada tanggal 14 Februari yang lalu, para politisi itu meminta kepada rakyat untuk diberi kedaulatan dalam menyelenggarakan kekuasaan di Republik ini. Belum 6 bulan. Ya. Tapi yang perlu diingat adalah yang berdaulat itu kan pemilih, yaitu rakyat. Nah, politik, kedaulatan itu tidak diberikan sepenuhnya kepada si politisi yang meminta 6 bulan yang lalu itu. Kenapa? Rakyat itu pemegang kedaulatan. Tapi belum genap 1 tahun, masih 6 bulan, orang-orang yang diberi kedaulatan itu dilihat tidak menjalankan kedaulatan yang diberikan 6 bulan yang lalu itu sebagaimana mestinya. Nah, peristiwa yang terjadi hari ini itu adalah koreksi kepada orang-orang yang meminta kedaulatan melalui suara rakyat. Hari ini dikoreksi oleh rakyat itu bahwa rakyat itu belum memberikan suaranya atau kedaulatannya kepada para politisi itu untuk pilkada. Itu artinya. Jadi dalam memilih kepala daerah, rakyat belum memberikan kedaulatannya. Baru nanti mengapa dihentikan dengan cara-cara seperti itu. Ya, nah inilah makna dari peristiwa hari ini yang terjadi di mana-mana. Itu satu. Mana yang kedua apa? Nah ini juga penting buat kita di Indonesia ya. Dewan Perwakilan Rakyat, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dia mewakili aspirasi dari masyarakat, bukan tempat kekuasaan eksekutif ya dibenarkan. Nah,
Dengan makna seperti itu, ketika ya DPR, ya wakil-wakil di DPR seakan-akan membenarkan permintaan eksekutif, rakyat datang kembali menyatakan, kami belum beri itu. Tunggu dong, beri kami kesempatan untuk memilihnya karena MK sudah menyatakan bahwa untuk memilih dalam pilkada nanti itu persyaratan orang yang dipilih ya yang bisa mencalonkan diri itu seperti yang diatur oleh MK, bukan diatur oleh DPR. Nah, itulah maknanya hari ini kedaulatan rakyat itu sesungguhnya berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia. Anda coba cek itu konstitusi itu, ya. Tidak ada itu dalam konstitusi mengatakan kelompok A, kelompok B mewakili. Tapi adalah setiap orang warga negara berhak memilih dan dipilih. Setiap orang. Artinya setiap individu yang ada di Republik ini. Nah, yang tadi itu mewakili lah banyak individu warga negara Republik ini. Kira-kira begitu kita maknai. Jadi Bang Amir, apakah kejadian kali ini itu menandakan bahwa ada permasalahan pada legitimasi wakil-wakil rakyat di DPR, sehingga masyarakat menyatakan pikirannya melalui aksi demonstrasi? Kalau saya melihatnya, ini kan wakil-wakil kita yang terhormat di DPR ini terlalu pede, dalam memaknai dirinya sebagai wakil rakyat. Mungkin mereka pikir rakyat sudah memberi 100% lebih kepada mereka. Nah, hari ini yang mengatakan tidak. Kami baru kasih, ya, Anda itu mewakili kami tempo hari untuk Anda menjadi anggota DPR sama presiden. Kami belum memberikan ya, kedaulatan itu, kepercayaan itu untuk pilkada, belum. Itu yang penting tuh. Nah, MK menyatakan untuk pilkada, ya seperti tadi yang Anda sebutkan, ya setiap calon kepala daerah didukung oleh partai setara dengan suara independen yang berapa persen tuh tergantung pada jumlah penduduk di wilayahnya. Nah, itu putusan MK itu ya mengafirmasi apa yang menjadi hak rakyat pemilih ini. Jangan ditutup dong oleh DPR. Anda jangan terlalu pede mengambil itu semua. Bagaimana kalau DPR ternyata tidak mendengarkan aspirasi ini, sementara ini aksinya sepertinya pelan-pelan semakin membesar dan semakin anarkis? Enggak, saya mau mengatakan begini, kalau DPR nggak mau mendengar itu, ya seperti saya katakan tadi pemaknaannya, ya DPR bisa saja buat keputusan. Tapi yang akan jadi masalah kan pas saat pilkadanya itu nanti. Yang hari ini belum kita bisa bayangkan apa akibatnya, ya kan? Tapi kan kita bisa prediksi. Ini kan pemilihan kepala daerah serentak, 514 daerah. Anda bayangkan itu, ya. Konsekuensinya akan terjadi seperti apa? Ya kan? Kita kan tidak mau pilkada itu menjadi ajang keributan. Kita mau dia berjalan dengan baik, hak warga negara memilih terpenuhi, hak partai politik untuk mengantarkan calon juga berjalan, tapi semuanya berjalan dengan koridornya yang disepakati bersama. MK memberikan koridor itu. Nah, tinggal itu aja dijalankan. Nah, kan ini yang dibutuhkan orang hari ini. Jadi bukan salah satu pihak saling memaksakan maunya, gitu kan? Karena kan kita bisa imajinasikan 514 daerah melaksanakan itu pada satu hari yang sama. Itu artinya apa? Seluruh republik ini mengalami yang namanya peristiwa politik secara bersamaan. Nah, peristiwa politik itu ya kerap kali ya jika tidak terkelola dengan baik, dia akan mendatangkan yang namanya instabilitas. Tentu kita nggak ingin itu terjadi. Nah, saya berharap saudara anggota DPR, terutama pimpinan-pimpinan partai politik, menyadari itu.
Yang kita bingungkan, Bang Amir, memang beberapa jam yang lalu itu ada pernyataan dari apakah juri bicara itu yang dari apa namanya dari legislatif yang menyatakan bahwa eh, revisi undang-undang pilkada itu dibatalkan. Itu persis sebelum aksi-aksi ini membesar, begitu. Sementara respon mereka terhadap putusan MK juga sepertinya itu dadakan juga, cepat sekali. Jadi cepat merespon putusan MK, cepat pula merespon masyarakat. Nah, jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi di DPR, Bang? Kenapa semua Ya, keputusan itu sepertinya diambil dengan sangat mendadak dan terburu-buru begitu? ya tentu apa yang terjadi di DPR persisnya apa kita tentu tidak mengetahui. Tapi kita bisa menduga-duganya dari logik yang kita punya. Pertama tadi yang saya katakan, ya terlalu pede. Pertama bisa terjadi itu. Yang kedua apa? Belum menimbang secara matang, secara keseluruhan, sudah mau melangkah. Gitu. Begitu langkah itu mengalami sandungan, berbalik juga cepat. Gitu. Nah, kan ini nggak matang. Saya mau mengatakan bahwa nggak matang teman-teman di DPR dalam mengambil langkah. Gitu loh. Ya kan? Kan mestinya mereka punya pertimbangan, ya anggota-anggota DPR terhormat itu kan masih punya cukup informasi tentang situasi masyarakatnya seperti apa ketika mau melangkah. Nah, yang terjadi dugaan saya hal-hal seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan memang betul apa yang dikatakan oleh salah satu pimpinan DPR tadi sore itu. Gitu. Tapi kan ini semua akan teruji nanti sampai tanggal 27 Agustus ini dan setelahnya. 27, Apakah iya 29. itu yang terjadi? Hmm. Jangan-jangan juga berubah di tengah jalan juga. Kita kan nggak tahu nih. Tidak ada kepastian hari ini. Nah, kenapa hari ini sesungguhnya dalam konteks pilkada tidak ada kepastian hukumnya, belum ada. Kenapa? Karena semua aturannya masih bergerak secara politik ini, gitu kan? Hmm. Semua orang sekarang menduga-duga dan semua orang bisa menunggu nih apa yang akan terjadi besok lagi, apa yang terjadi besoknya lagi. Nah, sebaiknya memang legislatif ini pimpinan DPR ya bicara terbuka kepada masyarakat agar masyarakat ini tenang, masyarakat pemilih ini tenang dan tahu ini mau dibawa kemana urusan pilkada ini. Kan kita juga melihat tidak semua pimpinan DPR hadir kan di DPR. Betul, betul. Nah, itu loh. Jadi katanya tidak quorum sehingga mereka batalkan. Jadi kita bertanya-tanya juga, kenapa tidak quorum gitu? Apakah memang sebagian menolak, ataukah memang ada momentum yang ditunggu begitu ya? Kalau kata orang sih, kalau orang terburu-buru itu ada yang dia mau kejar. Hmm. Tapi kalau orang berlama-lama ada yang mau dia tunggu. Nah ini yang terjadi yang mana? Yang kita lihat sebenarnya. Nah, di tengah ketidakpastian ini, Bang Amir, Hmm. lalu apa yang harus dilakukan masyarakat, Bang? Yang pertama saya pikir ya semua masyarakat jangan hilang fokus dalam memperhatikan tingkah laku dari orang-orang yang akan membuat keputusan itu. Yang kedua, ya hari ini perlu sekali masyarakat satu sama lain berkomunikasi, ya agar apa? Agar fokus mereka tidak teralihkan atau dialihkan oleh yang lain. Gitu loh. Tujuannya apa? Ya menyelamatkan yang namanya hak memilih dan negara ini dari apa? Ya dari penyalahgunaan ya lembaga-lembaga negara ya atas hak memilih dan dipilih warga negara. Iya. Dan sepertinya tuntutan masyarakat, Bang, itu sebenarnya tidak hanya di DPR agar tidak merevisi Undang-Undang Pilkada, tetapi juga mereka menyasar ke KPU begitu sebagai penyelenggara agar segera apa namanya merevisi PKPU untuk menyesuaikannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Seberapa penting sebenarnya posisi KPU di tengah keributan antara masyarakat dengan DPR ini? Nah, ini menarik ini yang Anda tanyakan ini ya. Nah, begini,
KPU tentu lembaga negara yang paling penting dalam hal ini. Kenapa? Satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada ini kan KPU. Posisinya KPU itu lembaga independen, mandiri dia. Nah, kalau teman-teman di KPU mengerti arti dari mandiri atau independen itu, tentu ini akan terselamatkan hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Artinya apa? KPU harus membuat keputusan penyelenggaraan pilkada itu berdasarkan keyakinan dia sendiri. Dasarnya apa? Ya keputusan Mahkamah Konstitusi. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri. Selama ini kan seperti itu. Ya. Ya kan? Nah, kalau KPU nggak mengerti atau apa namanya tidak paham, tidak terlalu mampu menegakkan kemandiriannya itu, maka itu akan bermasalah, gitu. Akan bermasalah, ya kan? Bisa saja masyarakat nanti menilai KPU didikte oleh pihak-pihak tertentu dalam menyelenggarakan ini. Padahal KPU kan harus mandiri, diputuskan berdasarkan keyakinan KPU sendiri, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Gitu. Nah, mari kita tunggu apakah KPU-nya memiliki itu. Kalau saya yang pimpin KPU dari kemarin saya katakan itu, pilkada akan diselenggarakan berdasarkan keputusan MK karena keputusan MK paling tinggi. Tapi kan hari ini kita nggak dengar itu. Iya, kedengarannya mereka menunggu juga, menunggu dari DPR karena mengatakan bahwa di DPR ada tahapan yang harus mereka patuhi, yaitu konsultasi dengan Ya DPR. itu kan menunjukkan kalau KPU bersikapnya begitu ya, saya belum dengar ya, bersikap begitu, itu berarti kan KPU tidak menunjukkan sikapnya seperti waktu dia menyelenggarakan serta-merta keputusan MK waktu Pilpres. Waktu Pilpres kan KPU serta-merta menyatakan kami akan laksanakan putusan itu. Ya hari ini kok nggak dia laksanakan. Nah semestinya ini satu hal yang saya ingin sampaikan juga. Mestinya partai-partai politik yang memang mau mencalonkan pilkada seharusnya mulai datang ke KPU hari ini. Minta KPU melaksanakan seperti putusan MK. Ya mereka daftar hari ini aja. Ngapa tunggu tanggal 27? Kan gitu. Tapi kan kita nggak melihat juga partai ini bergerak kan. Nah ini kan juga sebuah tanda tanya buat kita. Terakhir, apakah Abang bisa menduga skenario akhir dari apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah nanti mungkin undang-undang pilkada berubah atau undang-undang pilkada berubah menurut DPR atau undang-undang pilkada berubah menurut MK? Nah, kalau skenario akhirnya kita nggak akan bisa tebak hari ini dia. Karena ini sangat dinamis. Hitungan perubahannya saya pikir bukan hari ini jam. Jam ya? Perubahannya kan jam. Ya. Nah, oleh karena itu, makanya tadi saya katakan, karena bisa berubah kapan saja, ya, fokus perhatian jangan hilang gitu. Nah, inilah masyarakat juga bisa menjaga diri mereka supaya tidak masuk juga ke dalam tindakan-tindakan yang tidak perlu. Perjuangkan aspirasi dalam koridor demokrasi yang kita sepakati bersama. Gitu. Tapi juga sekaligus kita jaga. KPU harus diingatkan bahwa dia harus bertindak berdasarkan kewenangan yang berundang-undang secara mandiri. Nah, itu aja kita tunggu. Karena kuncinya nanti di KPU. Ya, baik Bang Amir, mudah-mudahan obrolan ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau bagi penonton untuk bersikap atau mengambil keputusan, terutama di pilkada kali ini. Terima kasih, salam demokrasi. Terima kasih.